Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Arroya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video persiapan OSN 2024 Matematika untuk part yang kedua. Nah, di video kali ini kita akan membahas definisi dan juga contoh soal dari materi Olimpiade, yaitu perbandingan senilai. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada rekan-rekan guru ataupun adik-adik sekalian yang menonton video ini untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi OSN tahun ini dan belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis, dan juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik tentang OSN 2024 dan juga pembahasan latihan soalnya. Yuk mari belajar perbandingan senilai bersama kami. Nah, di sini kita mulai dari perbandingan senilai. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain ikut bertambah juga. Nah, kondisi perbandingan senilai ini terjadi jika kedua nilai pada komponen pertama naik, maka kedua nilai pada komponen kedua juga ikut naik. Begitu juga dengan kebalikannya. Nah, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Jadi perhatikan, kalau misalkan komponen yang pertama itu naik, maka yang satunya ikut naik juga. Gitu juga untuk yang sebaliknya, kalau yang satunya turun, maka yang satunya ikut turun. Nah, kalau misalkan cuma dibilang seperti kan kalian belum paham ya, maka kita akan melihat apa saja sih contoh kejadian nyata yang berhubungan tentang perbandingan senilai. Jadi coba perhatikan, contoh yang pertama adalah jumlah barang yang dibeli dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kita membeli sesuatu yang sedikit, tentu uang yang kita keluarkan juga ikut sedikit juga. Nah, tetapi kalau misalkan kita membeli barang yang sangat banyak, tentunya uang yang harus kita keluarkan juga ikut banyak. Ini adalah contoh dari soal perbandingan senilai. Nah, untuk contoh kejadian yang kedua itu adalah jarak pada peta terhadap jarak sesungguhnya dengan menggunakan skala tertentu. Nanti untuk contoh realnya itu bagaimana, nanti kita lihat di video ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah jumlah bahan bakar yang digunakan dengan jarak tempuh kendaraan tertentu. Jadi ketika kita menempuh jarak, otomatis kalau jaraknya dekat, bahan bakar yang dikeluarkan juga sedikit. Ketika kita menempuh jarak yang sangat jauh, tentu makin banyak bahan bakar minyak yang akan kita keluarkan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi sebagai ilustrasi, kalau misalkan diketahui variabel ke-1 itu ada A dan juga B. Nah, kalau misalkan variabel 2-nya itu adalah C dan D, cara untuk menyelesaikannya sebagai berikut. Jadi caranya, kalau dia perbandingan senilai, kata kuncinya adalah kali silang. Ingat baik-baik ya, kali silang. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah kejadian seperti ini, cara menyelesaikannya A dikalikan dengan D, sedangkan B dikalikan dengan C. Maka rumusnya adalah A dikalikan D sama dengan B kali C. Dengan kata kuncinya, ingat, kali silang. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, coba kita bahas saja dengan contoh soal realnya bagaimana. Nah, di sini kita baca dulu soal yang bersama-sama. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tuliskan dulu apa saja variabel yang ada di soal ini. Jadi ada dua komponen ya. Nah, di sini kita tuliskan dari kalimat yang pertama kita peroleh 3 liter bensin itu akan menempuh jarak 24 km. Jadi komponennya ini apa sih? Komponennya ada dua. Yang pertama adalah liter bensin dan juga yang komponen kedua adalah kilometer gitu. Nah, informasi yang berikutnya apa nih? Informasi berikutnya yang merupakan yang ditanya juga itu adalah berapa jarak yang ditempuh. Jadi jarak ya. Jadi yang ditanya di sini adalah ini, berapa kilometer. Nah, yang diketahui itu adalah ini, 45 liter bensin, 45 liter gitu. Jadi ini adalah A-nya, ini tadi B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kita klasifikasi bahwa ini adalah perbandingan senilai, maka kita menyelesaikannya, ingat, caranya adalah dikali silang. Ingat baik-baik ya, kali silang. Maka di sini 3-nya kita kalikan dengan yang ini, X. Sedangkan 45-nya kita kalikan dengan 24. Berarti kita tuliskan di sini 3 dikalikan X itu sama dengan 24 dikalikan dengan 45. Satuannya belakangan aja ya, kita hitung angkanya dulu. Nah, di sini nggak usah dulu dikalikan, kita pindahkan dulu 3 yang di depan ini, 3 di sini, supaya dia pindah ke kanan menjadi pembagi. Berarti kita peroleh X sama dengan 24 per 3 dikalikan dengan 45. 24 bagi 3 itu adalah 8. Maka tinggal 8 kali 45. 8 kali 45 berapa sih? 45 kali 8, 04. 8 kali 4, 32. Tambah 4, 36. Berarti jawabannya adalah X-nya adalah 360 km. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini. Jadi cukup mudah ya. Jadi ingat saja clue-nya untuk perbandingan senilai hanya
kali silang ini. Dengan catatan penulisannya itu adalah komponen 1 itu sebelah kiri, sedangkan komponen kedua itu haruslah di sebelah kanan. Tidak boleh selang-seling. Misalkan komponen 1 untuk kalimat pertama di sebelah kiri, kemudian komponen 2 di kanan. Baru di kalimat berikutnya komponen kedua ditaruh kiri, tidak boleh. Jadi harus di satu tempat yang sama. Jadi liter-liter, kilo-kilo gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di contoh-contoh soal terkait perbandingan senilai, kalau misalkan kalian tertarik nih, kalian pengen beli buku persiapan OSN tahun ini, OSN tahun 2024, dan pengen banget jadi juara, ini kami akan berikan beberapa rekomendasi buku OSN matematika terbaik untuk kalian. Jadi buku ini ditulis oleh Pak Anang. Kalau misalkan kalian tahu, Pak Anang itu sering sekali mengkontribusikan jawaban-jawaban soal OSN secara gratis di internet. Nah, di sini Pak Anang membuat buku kumpulan pembahasan trik cepat dari soal-soal tahun 2003 sampai dengan tahun 2023, ditulis rapi di buku-buku ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk membaca trik-trik cepat oleh Pak Anang ini, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Di situ sudah kami tertera link-link yang bisa kalian pilih untuk membeli buku-buku tertentu yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian tertarik juga untuk membeli buku KSM, link juga ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Berapa kata dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Pertanyaan kedua, jika tata usaha itu dapat mengetik 1.800 kata, berapa lama waktu yang diperlukannya? Jadi ada 2 pertanyaan di sini, kita akan selesaikan satu persatu. Jadi mulai dari pertanyaan pertama ya. Di sini dikatakan informasi pertama, 1.200 kata itu dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Nah, apa sih yang ditanyakan di soal pertama ini? Nah, yang ditanyakan adalah berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu 1/3/4 jam ini ke dalam pecahan biasa. Jadi ketika kita mengubah ke pecahan biasa, caranya sangat mudah. 4 kali 1, ingat dikali, kemudian ditambah dengan 3. Jadi 4 kali 1, 4, tambah 3 adalah 7. Maka ini setara dengan 7/4 jam. Nah, kemudian masih ingat tidak cara untuk menyelesaikan perbandingan senilai? Ingat, kata kuncinya adalah kali silang. Benar, kali silang. Maka di sini kita kali silang. Yang kita kali silang adalah 1.200 ini kita kalikan dengan ini. Kemudian 1 jam itu kita kalikan dengan X. Anggaplah X ini adalah yang ditanya di pertanyaan pertama. Jadi kita tuliskan 1.200 kita kalikan dengan ini ya. Dengan yang ini kita kali silang. Itu kemudian kita tuliskan dikali dengan 7/4 sama dengan 1 dikalikan dengan X, maka yang tersisa adalah X. Wah, gampang nih, kita bisa langsung mendapatkan nilai X nya. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. 1.200 dibagi 4 dapatnya adalah 300, maka yang tersisa adalah 300 kali 7, maka kita peroleh nilai X nya sama dengan 2100. Jadi 2100 kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam. Cukup mudah ya. Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Nah, di pembahasan yang kedua ini yang ditanyakan apa sih? Jadi yang ditanyakan kalau misalkan seseorang mengetik 1.200 kata dalam waktu 1 jam, kalau misalkan si pengetik ini orang yang sama, kalau dia mengetik 1.800 kata, berapa lama waktu yang dia perlukan? Jadi masih sama satuannya dalam jam juga. Nah, di sini kita kali silang juga nih. Kita kali silang, kemudian kita selesaikan. Maka kita dapat sini 1.200x itu sama dengan 1.800. Maka di sini kita pindahkan 1.200-nya ke ruas kanan menjadi pembagi ya. Maka kita peroleh x sama dengan 1.800 dibagi dengan 1.200. Nolnya 2 kita coret. Maka di sini tinggal 18/12. Kita sama-sama bagi dengan angka 6, maka persamaannya ini perbandingannya akan sederhana menjadi 3/2. Nah, jawabannya 3/2 jam. Tetapi kalau misalkan kita mau ubah ke pecahan campuran, ini adalah setara dengan 1,5 jam. Jadi untuk jawaban pertama, jawabannya adalah 2100 kata, sedangkan jawaban kedua adalah 1,5 jam. Cukup mudah kan untuk mengaplikasikan cara pengerjaan dari kali silang ini tadi di soal-soal perbandingan senilai seperti ini. Lanjut, kita bahas di contoh yang ketiga.
Nah, di contoh yang ketiga ini kita baca dulu soalnya. Luas lapangan sekolah pada suatu peta adalah 144 cm persegi. Pada peta lainnya, lapangan sekolah yang sama mempunyai luas 256 cm persegi. Apabila lapangan sekolah yang dibuat pada peta pertama 18 cm, berapakah panjang lapangan sekolah itu pada peta kedua? Jadi sama seperti tadi, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, di sini katanya 144 cm persegi di peta yang pertama. Terus sebenarnya kalau misalkan kita ukur panjangnya, maka panjangnya itu adalah 18 cm. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di peta yang lain, di lapangan yang sama, itu dia 256 cm persegi. Yang ditanya adalah kalau misalkan di sini panjangnya itu berapa cm. Jadi konsepnya sama. Kita kali silang saja, kita kali silang, maka di sini kita tuliskan 144x itu sama dengan 18 dikali dengan 256. Maka x-nya ini sama dengan 18 dikali dengan 256 per 144. Di sini kita bagi ya, kita bagi dengan 16. Karena di sini bagi 16 bisa, ini bagi 16 bisa. 256 dibagi 16 itu hasilnya adalah 16. Sedangkan untuk 144 dibagi 16 itu adalah 9. Maka di sini 18 bisa nih dibagi 9 lagi. Maka di sini 18 bagi 9 dapatnya adalah 22 dikali dengan 16, maka hasilnya adalah 32. Jadi jawaban dari soal ini adalah 32 cm. Mudah kan? Nah, itu dia kalau misalkan dia soal terkait tentang peta-peta. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah soal OSK. Jadi ini adalah soal SK untuk tahun 2006 tingkat SMP gitu ya. Kita coba baca dulu soalnya. Pada suatu peta tertulis perbandingan 1:200.000. Jika jarak antara dua kota adalah 50 km, maka jarak kedua kota itu dalam peta adalah titik-titik. Jadi di mana di sini ada beberapa pilihan jawaban ya, yang mana yang merupakan jawaban yang benar kita akan cari tahu bersama dengan menggunakan prinsip dari ini jarak pada peta. Kalau misalkan kita gunakan prinsip segitiga yang seperti ini, jadi rumus dari jarak pada peta, skala dan juga jarak sebenarnya itu bisa juga kita tuliskan dalam model segitiga-segitiga seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini yang ditanya adalah jarak pada peta, yang ini ya, JP itu adalah jarak pada peta, berarti rumusnya itu adalah yang lainnya yang ada di bagian bawah. Jadi ini dianggap tidak ada, kemudian rumusnya itu ada yang ini. Jadi S dikalikan dengan jarak sesungguhnya. S itu adalah skala, JS adalah jarak sebenarnya. Maka kita tinggal masukkan deh ke dalam rumusnya ini. Tetapi sebenarnya ini bisa ya kita gunakan prinsip perbandingan sendiri. Tapi di sini saya coba untuk mengerjakannya dengan cara lain supaya kalian memiliki opsi bagaimana sih cara untuk menyelesaikannya dengan menggunakan cara yang berbeda. Di sini kalau misalkan kita masukkan skalanya jelas ya, yang ini 1:200.000 kita tuliskan di sini. 1/200.000 dikalikan dengan jarak sebenarnya yaitu 50 kilo. Nah, tetapi di sini kan satuannya di pilihan jawabannya kan sedalam satuan cm semua, maka 50 km ini kita ubah ke dalam satuan cm. Jadi ini kalau kalian ingat 1 km itu adalah setara dengan 100.000 cm. Jadi 5 nolnya. Maka di sini kita tambahkan aja nih 50 ini dengan angka 5-nya itu sebanyak 5. Berarti sini 50, kita tambahnya 5. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, totalnya ada 5. Jadi jadinya ada 5 juta cm. Kita tulis 5 juta cm. Nah, kemudian di sini kan di bagian bawah itu kan ada 200.000. Ada 5 nolnya, kita coret dengan 5 nol yang ada di 5 juta ini. Maka yang tersisa adalah 50 dikalikan dengan 1/2. Jadinya ada 50/2. Kemudian kita bagi aja, maka kita peroleh jawabannya adalah 25 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu 25 cm jarak kedua kota itu dalam peta. Mudah ya? Semoga kalian paham untuk contoh-contoh soal pada video kali ini ya. Nah, jadi di sini untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang soal perbandingan senilai, di sini kami menyediakan sebuah soal yang bisa kalian kerjain nih untuk mengetes pemahaman kalian tentang video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih jawaban dari soal ini,
Maka jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah dan kemudian jelaskan ke kami bagaimana sih caranya untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Jangan lupa follow semua akun sosial media kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.